persembahan yang pertama ini, saya akan mengantar Anda sekalian untuk mengenal lebih dalam, mengerti dan memahami begitu banyak simbol-simbol dan lambang-lambang di dalam gereja Katolik. Hari ini saya mengantar Anda untuk bersama-sama kita melihat, kita belajar apa yang sudah kita hidupi bertahun-tahun, bahkan selama kita menjadi Katolik, yaitu tanda salib. Selamat mengikuti. Saudara-saudara sekalian, di tengah epidemi COVID-19, saya tergerak untuk mewujudkan apa yang sudah lama saya rencanakan, yaitu katekese umat. Katekese ini tidak mengambil sesuatu yang teologis, filosofis amat, tetapi saya coba berkatekese tentang tanda-tanda, simbol-simbol yang dihidupi oleh gereja Katolik sampai hari ini. Episode pertama ini saya mulai pada hari ini. Kenapa saya memilih hari ini? Karena hari ini adalah ulang tahun imamat saya yang ke-27, maka saya dedikasikan untuk memulai katekese yang sudah lama saya rencanakan ini. Untuk pembukaan ini saya mulai dengan tanda salib, tanda yang selalu dihidupi oleh orang Katolik dalam hidupnya. Maka saya mulai juga dengan membuat tanda salib ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang Katolik, kita selalu memulai hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita dan doa-doa kita dengan membuat tanda salib. Artinya bahwa sebagai orang-orang yang dibaptis Katolik, selalu mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebusan yang memungkinkan kita bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2157, di sana dikatakan tanda salib menguatkan kita ketika kita berada di dalam pencobaan dan kesulitan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita harus membuat tanda salib dan kapan gereja memulai menghidupi tanda salib ini? Dari sejarahnya kita tahu, misalnya dari Tertullianus, seorang pujangga gereja yang hidup pada abad pertama dan kedua, 160 sampai 220 Masehi. Tertullianus menganjurkan supaya dalam setiap gerak langkah hidup kita, keluar rumah, bangun, tidur, bekerja, kita harus menandai diri kita dengan tanda salib. Atau Santo Cyrillus dari Yerusalem yang hidup tahun 313 sampai 386 Masehi, juga beliau mengatakan supaya sebagai orang Katolik kita jangan malu mewartakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi meterai yang dibuat dengan jari kita dalam setiap aktivitas. Atau Santo Efrem dari Syria yang hidup tahun 303 sampai 373 Masehi, juga selalu
mengingatkan dan menyadarkan orang-orang Katolik untuk selalu menandai dirinya dengan tanda salib pada setiap aktivitasnya. Atau Santo Yohanes dari Damaskus yang hidup tahun 676 sampai 749 Masehi. Tanda salib sebagai tanda di dahi kita, sebab dengan tanda ini umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanda salib ini, membuat tanda salib ini sudah dilakukan sejak abad kedua perjalanan hidup gereja. Tanda salib pertama pada awalnya itu hanya dibuat di dahi, seperti ketika kita menerima Rabu Abu. Pada hari raya Rabu Abu, biasanya dahi kita ditandai dengan salib. Pada awalnya itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, tanda salib kecil di dahi itu diperbesar dengan menunjuk ke dahi, dada atau perut, bahu kiri, dan bahu kanan. Tidak ada data akurat tentang kapan dimulainya tanda salib besar tersebut. Menurut saya yang paling penting, entah kapanpun mulainya, tanda salib sudah menjadi fakta sejarah dan tradisi umat Katolik. Jadi sebagai umat Katolik, mungkin juga orang dengan membuat tanda salib itu bisa juga orang lain berkata, ini tidak alkitabiah, karena tidak ada di dalam kitab suci mengajarkan kita membuat tanda salib. Ingatlah bahwa sebagai orang Katolik, yang menopang, yang menguatkan kehidupan iman kita itu ada 3 hal. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi gereja, dan yang ketiga adalah magisterium. Maka tanda salib ini masuk di dalam tradisi. Ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang dihidupi oleh gereja sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi ini sebuah tradisi. Cara membuat tanda salib, cara kita membuat tanda salib, saya pikir ini juga sesuatu yang sudah lazim. Jari tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa, tangan kemudian ke dada untuk menunjukkan luka-luka Yesus, atau ke perut untuk menunjukkan rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus sambil mengucapkan dan putra, kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kita membuat tanda salib bisa juga dari dahi ke dada. Ini berarti untuk menunjukkan luka-luka Yesus. Kadang-kadang dari dahi orang bisa sampai ke perut. Ini menunjukkan rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus Kristus. Kemudian bahu kiri dan kanan. Pertanyaan yang lain juga, kadang-kala orang juga bisa bertanya, kita membuat tanda salib pakai dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, atau 5 jari. Tidak ada yang salah dengan hitungan jari ini. Kalau kita menggunakan 1 jari dalam nama Bapa, atau ada yang dengan ibu jarinya saja, ini menunjukkan bahwa 1 jari itu melambangkan keesaan atau kemanunggalan Allah, keesaan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa. Kalau kita menggunakan 2 jari, itu menunjukkan, melambangkan 2 kodrat Yesus, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Kalau kita menggunakan 3 jari, ini melambangkan Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita menggunakan 5 jari, melambangkan kelima luka Yesus. Kalau 4 jari saya tidak menemukan dalam dokumen, tapi ya jujur bisa aja mau dipakai sebagai lambang keempat Injil, bisa juga, atau dengan tanda yang lain. Tapi paling tidak 1, 2, 3, dan 5 itu simbol-simbol yang ditandakan itu jelas. Kemudian
kita tahu bahwa yang menjadi ciri corak gereja Katolik, umat Katolik adalah tanda salib atau salib yang ditandakan. Kalau umat Kristiani pada umumnya itu salib. Kita semua ini punya tanda, punya branding. Kekristenan kita adalah salib. Tapi sebagai umat Katolik, branding kita atau merek paten kita adalah tanda salib atau salib yang ditandakan. Orang Katolik atau gereja Katolik Barat itu arah penunjuk tanda salibnya adalah dari dahi, dada, bahu kiri dan bahu kanan sambil mengucapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau gereja Timur atau gereja Katolik Ortodoks itu tanda salibnya sama dari dahi ke dada atau perut, setelah itu bahu kanan dan bahu kiri sambil mengucapkan kata-katanya sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kita dari kiri ke kanan, gereja Ortodoks dari kanan ke kiri. Pertanyaannya, mengapa kita dari bahu kiri ke bahu kanan, Ortodoks dari bahu kanan ke bahu kiri? Sekali lagi, di dalam gereja kita banyak tanda, banyak simbol itu. Kalau gereja Katolik memulainya dari dahi, dada, bahu kiri dan kanan, ini sebagai tanda, lambang dari penderitaan menuju kemuliaan. Itu tanda salibnya gereja Katolik. Bahu kiri dan kanan menunjukkan dari penderitaan menuju kemuliaan. Sedangkan gereja Timur atau Ortodoks menggunakan arah salib dari dahi, bahu kanan dan bahu kiri. Ini melambangkan dari orang Yahudi ke semua manusia atau ke semua bangsa. Ada juga yang mengajarkan kata amin menandai gerakan tangan ke dada, artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Aminnya di dada. Ada juga Bapa, Putra, Roh Kudus, amin di dada juga. Dalam nama Bapa dan Putra ada juga dan Roh Kudus, lalu aminnya di bahu kiri. Tidak ada satu patokan atau petunjuk pedoman gereja Katolik yang menentukan aminnya itu di dada atau di bahu kiri. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa gereja umat Katolik mengamini, mengiyakan bahwa dengan membuat tanda salib itu kita membeteraikan diri kita dengan syahadat kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini syahadat iman kita. Dan kita berkata, aku percaya. Dengan menjawab amin itu artinya aku percaya pada Allah, aku percaya pada Yesus, aku percaya pada Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, mungkin juga kita kadang-kadang membuat tanda salib bisa sembarangan, serampangan. Kadang-kadang tidak punya rasa hormat di dalam membuat tanda salib. Padahal makna yang terkandung di dalam membuat tanda salib itu luar biasa, karena itu isinya adalah syahadat iman kita. Dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita menyatakan syahadat iman kita. Kedua, dengan membuat tanda salib itu harus betul-betul salib yang ditandakan. Jadi dari dahi turun ke dada atau perut, bahu kiri dan kanan. Jadi salib betul-betul ditandakan. Jangan sampai kadang-kadang mungkin kita malu, lalu tanda salibnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kecil aja lah, salibnya tidak ditandakan ini. Ya, jadi harus betul-betul salib yang ditandakan. Itu ciri corak kita. Oleh karena itu, maka saya setuju dengan anjuran Paus Fransiskus supaya kita semua yang dituakan, entah orang tua, entah kakek nenek,
Anda punya anak, Anda punya cucu itu, ajarkan kepada mereka untuk membuat tanda salib yang baik dan benar. Jangan membuat tanda salib seperti orang mengusir lalat atau seperti anak-anak menggambar, tetapi betul-betul kita membuat salib yang ditandakan. Karena ini tanda salib berarti kita memeteraikan diri kita dengan tanda ini. Di sisi lain perjanjian baru bilang salib adalah tanda keselamatan, tanda kemenangan menurut Santo Paulus. Oleh karena itu, yang pertama dengan membuat tanda salib, kesimpulan akhirnya adalah bahwa dengan membuat tanda salib kita menyatakan syahadat iman kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan membuat tanda salib itu. Jadi dengan membuat tanda salib itu sekali lagi kita memeteraikan diri kita dengan syahadat iman kita. Yang kedua, dengan membuat tanda salib itu kita memang diingatkan dan disadarkan bahwa kita selalu mengenakan tanda kemenangan Kristus atas dosa dan maut, yaitu salib. Di salib itulah Yesus menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, dengan membuat tanda salib ini kita juga disadarkan dan diingatkan bahwa seperti janji baptis kita bahwa kita mati bersama Kristus dan hidup bangkit bersama-sama dengan Kristus pula. Oleh karena itu seharusnya sebagai orang Katolik kita tidak boleh malu untuk membuat tanda salib. Kalau tidak, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23, bahwa kalau kita sebagai orang Katolik menyatakan diri kita sebagai murid Kristus yang berani memanggul salib dalam hidup keseharian kita. Kalau kita berani bersaksi di hadapan manusia sebagai murid Kristus, maka Kristus juga tidak malu bersaksi tentang kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tanda salib bukanlah sekedar formalisme atau formalitas atau ritual yang harus dilakukan orang Katolik, tapi sungguh-sungguh punya nilai yang sangat mendalam, yaitu bahwa kita selalu mengenakan syahadat iman kita dalam hidup keseharian kita, seperti anjuran para bapak gereja, para santo santa, supaya dalam setiap aktivitas kita harus mulai dengan tanda salib. Mungkin juga muncul pertanyaan, kenapa harus dari dahi ke dada, kemudian bawah kiri dan kanan? Artinya bahwa dari dahi kita mengakui bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Allah itu dia maha kuasa atas segala-galanya, lalu turun ke tengah manusia melalui putra, ya, menunjukkan di dada ini bahwa Allah turun di tengah-tengah manusia lewat rahim Bunda Maria dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Lalu kita berkata, amin, aku percaya akan Allah, aku percaya akan Yesus, aku percaya akan Roh Kudus. Itulah saudara-saudara sekalian, dengan ketiga kalimat syahadat kita ini, kita tidak boleh malu untuk membuat tanda salib di hadapan banyak orang. Kita melihat banyak juga para atlet dan sebagainya, tokoh-tokoh figur itu ada juga yang membuat tanda salib, misalnya Messi, Ronaldo dan lain-lain. Ketika mereka mencetak gol, mereka selalu membuat tanda salib. Atau Susi Susanti, Alan Budi Kusuma dan lain-lain juga selalu membuat tanda salib ketika mereka meraih kemenangan dan seterusnya. Jadi saya mengulangi lagi, menyimpulkan kembali tiga hal tadi. Yang pertama, kenapa kita harus membuat tanda salib? Karena dengan tanda salib itu kita selalu memeteraikan diri kita dengan syahadat kita. Percaya pada Allah, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Kedua,
Dengan membuat tanda salib itu kita selalu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atas maut. Karena di salib itulah Kristus menebus kita. Yang ketiga, dengan membuat tanda salib ini kita mau menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus dan selalu percaya bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan, semoga katekese singkat ini dapat membantu Anda semua untuk semakin berani membuat tanda salib tanpa malu, karena inilah tanda kemenangan kita, inilah tanda syahadat iman yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan jumpa kembali dalam episode yang berikut, dalam tanda dan simbol-simbol gereja yang berikut. Terima kasih, Tuhan